Oke, kita ulangi ya. Saya share screen kembali. Oke. Jadi di sini kita buka Airtable. Kemudian di sini kita bisa sign up ya. Sign up-nya gampang kok, tinggal menggunakan akun Gmail sama seperti Kodular ya, atau mungkin langsung kita sign in juga bisa. Nah, kebetulan ini saya udah masuk ini. Saya udah masuk. Jadi nanti kalau kalian ini langsung otomatis. Kalau saya logout dulu dari awal. Nanti saat kalian menggunakan, kalian bisa langsung sign in-nya. Nah nih, ini kalian bisa sign in langsung menggunakan ini ya, Google ya. Menggunakan Google kalian pilih aja salah satu. Saya pilih ini misalnya. Oke. Ini kita konfigurasi ke database-nya dulu. Nah, di sini ada workspace, ada ruangan kerja kita, dan ini database yang pernah saya buat ya. Jadi selama ini saya buat Android, ini database-nya semuanya nih, sebanyak ini saya buat aplikasinya, database-nya nih. Nah, jadi di sini ini tadi belum nih. Jadi sini kita katakan di sini lah ya. Di sini kalau kalian mau menambahkan, jadi kan ini kan workspace, jadi artinya halaman kerja. Jadi bisa dikelompokkan ya. Jadi sini kalian cukup tambahkan aja di sini kalau mau nambahkan, atau mungkin yang sudah ada kalian tambahkan di sini. Misalnya saya tambah nih, ya, add base. Kemudian sini kalian pilih start from scratch, ya. Kalian klik aja ini. Nah, kemudian ke sini tampilannya. Di sini kalian tinggal buat apa nama database-nya. Misalnya kita ambil contoh apa ya? Akademik ya, akademik database-nya. Oke. Sebenarnya ini konsepnya sama seperti MySQL, ada tabel, ada kolom. Ada tabel terdiri dari kolom dan baris ya, sama seperti MySQL ya. Cuma bedanya di sini tampilannya sama seperti spreadsheet atau seperti Google, seperti Microsoft Excel. Ya, benar kan? Jadi di sini kolomnya bisa kalian tentukan apa nama kolomnya atau nama tabel dulu, nama tabelnya. Misal tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ada kolom apa aja? Misalnya ada NIM, ya kan? Save. Ini ada tipe-tipe jenis datanya, ya. Jadi ada single line text, ada long text, panjangnya ada date, phone number dan sebagainya. Jadi kalau ini nggak masalah sih, cukup kalian samakan aja ke single line text semua. Karena kita bukan penggunaan secara langsung Airtable-nya. Jadi Airtable saja sebagai penampung data yang kita hubungkan dari aplikasinya. Di sini juga nama. Oke. Kita buat juga single line text. Apalagi ya? Angkatan ya, angkatan. Atau kita buat jurusan tuh. Prodi. Kemudian di sini ada angkatan. Ini kita ambil contoh aja ya. Nanti bisa kalian sesuaikan. Jadi ini sudah ada, kalau dia default gini saat kita baru buat, ini sudah terbentuk dia baris, ada 3 baris. Ya. Jadi ini kalian hapus saja, kalian ini ya kan. Kalian pilih cek di sini, klik kanan, kemudian kalian delete aja. Jadi kita mulai dari kosong. Ya. Ini pun diganti aja ke single line text semua. Single line text. Oke. Ini sudah jadi nih database kita, ya. Kemudian sekarang kita masuk ke kodularnya. Kodular seperti biasa, ini kalian udah paham gimana cara aksesnya. Bentar ya, lagi loading ya. Oke. Ini kodular, ini kalian sudah paham lah, menurut saya sudah familiar kalian. Jadi sini kita buat project baru ya. Project baru. Misalnya akademik namanya. Ini kalian juga udah paham ya. Juga ada
SDK levelnya. Ini untuk IP-nya. Ini saja. Oke. Ya. Jadi untuk di sini ini sebenarnya kalau kita mengenai desain itu kan tergantung dari selera kalian sebagai developernya. Tapi kalau saya di sini pertama kali saya tuh nggak suka ada title seperti ini. Ini sering saya hilangkan ini. Jadi ini kita hilangkan checklistnya, kosong dia. Jadi layarnya bisa full ya kan. Nah, kita buat dulu rancangan dari sistemnya. Dan kalau saya biasanya menggunakan vertikal dulu, vertikal di sini. Ya, di sini saya fill parent-nya dia full. Nah, apa tujuan buat ini? Jadi nanti tampilannya tuh tersusun dengan rapi gitu. Nggak ada yang panjang-panjang sana sini, nggak ada yang lebar ini. Jadi udah pas dia. Ya. Kemudian tadi kita buat dulu apa ya? Label. Oke. Kemudian setelah itu buat label lagi. Karena vertikal dia ke bawah ya. Biasanya kita masukkan komponen baru dia pasti ke bawah. Kalau dia ke samping namanya horizontal. Oke. Sekarang kita ambil yang horizontalnya. Horizontal. Oke. Ini juga kita fill parent aja untuk width-nya, lebarnya biar full aja. Oke. Di sini kita ambil lagi label atau mungkin bisa kalian langsung duplikat seperti ini juga bisa sebenarnya kalau gampang. Nah, jadi kan kalian tarik ya di sini. Ini dia. Kemudian kita tambahkan text box untuk pengisian datanya. Text box nih. Oke, ya. Jadi ini mesti tinggi dia. Ini kita klik ini ke horizontalnya. Kemudian di sini align vertikalnya kita klik center. Oke, jadi rata dia. Ya. Untuk ini text box-nya biasa saya langsung fill parent aja biar dia lebih rapi. Seperti ini. Oke. Selanjutnya tadi kan ada NIM, ada berapa tadi? NIM nama prodi angkatan. Ya, NIM nama prodi angkatan berarti ada 4. Kita buat 4 aja, kita copy aja sini. 2 3 4. Oke, ya. Jadi di sini kita buat dulu namanya. Biasa saya langsung font bold. NIM, atau ya sini ganti nama ya, NIM. Juga nama prodi sama angkatan atau stambu ya. Kita dengan stambu. Oke. Ya. Ini pun kita buat misalnya bold. Kita besarkan size-nya misalnya jadi 18. Kita buat namanya data mahasiswa. Oke. Di sini. Nih ya, jadi kita ambil di vertikalnya biar dia ke tengah. Seperti tadi ini di align horizontalnya kita jadikan dia center. Oke, tengah dia. Ini apa guna text label ini? Ini untuk membuat jarak antara label ini sama ini. Jadi nggak terlalu dempet dia. Jadi kita menggunakan ini. Jadi caranya tinggal kita hapus aja. Jadi nggak kebaca dia. Udah. Ya, ini pun kita sesuaikan nih dari label ini biar dia sama rata. Kita samakan aja. Misalnya kita buat di sini di width-nya misalnya 25. Dan di sini width-nya 25 juga. Sini 25, di sini. Oke. Ini nanti pada saat tampilannya sudah rata dia. Ya, jadi kemarin kan ada yang buat tuh ada yang panjang-panjang sebelah ya, masih ada ya panjang sebelah ya. Nah, jadi seperti ini cara mengakalinya biar dia lebih rapi tampilannya. Oke. Kemudian
Mungkin di sini untuk prodi bisa kita menggunakan spinner, ya, spinner aja ya. Kita jadikan dia seperti list menu. Dihapus saja untuk textbooknya. Spinner, oke. Spinnernya kita masukkan data spinnernya, fontnya bold. Setiap data, spinner ini kan list menu ke bawah. Setiap data untuk memberikan jarak atau biar dia ke bawah, datanya menggunakan tanda koma. Ya. Misalnya pertama kita buat pilih. Pilih ini kan berarti dia posisi default. Ya. Kemudian koma, spasi, sistem informasi, koma, misalnya ilmu komputer. Nah, bisa disesuaikan. Ya. Nah, ini pun bisa diganti nih. Item background color-nya aja saya kita klik dia berubah seperti apa. Kemudian ini juga ada untuk tampilannya nih. Oke. Udah. Kemudian kita masuk ke button-nya. Button kita buat seperti kemarin ya, ada input, edit, delete. Oke. Di sini untuk button kita tambahkan input, edit, delete, view dan refresh. Karena kita sudah menggunakan database online. Sama layoutnya kita buat juga horizontal. Ya. Ini pun diberikan label dulu sebagai jarak dia. Oke. Masukkan button 1. Mana ke bawah dia? Oke. Input, edit, delete. Oke, satu lagi. Oke. Ini kita horizontalnya kita duplikat. Oke. Ini kita hapus saja. Kita hapus satu. Kita butuh satu aja. Oke. Jadi sini kita buat namanya ya. Misalnya mana dia namanya? Kok nggak kelihatan namanya dia? Hilang ya? Biasa ada namanya di sini nih untuk teksnya. Dia kurang ke bawah atau gimana ya? Ini biasa ada ke bawah lagi kok dia mentok ke sini ya. Bentar ya, kita refresh sebentar ya. Biasa dia ada menu untuk menggantikan nama teks di button itu di bawahnya. Tadi kok langsung habis dia scrollnya gitu. Button. Nah, ini dia. Ini. Tadi nggak ada kan, hilang. Jadi kalau kalian ada kendala seperti itu, kalian refresh saja ya. Kita buat input. Ya. Kemudian ini kita buat edit. Ini kita buat delete. Ya, ini kita buat refresh data. Untuk view-nya bukan menggunakan button ya, dia menggunakan menggunakan list view. Mana list view? Di sini. List view. Nih, list view. Bentar. Bentar ya. Saya kebanyakan gini bingung juga. List picture. Oke, list picture. Oh, sorry. Nih, ya ini ya. Letak sini. Nah, di sini. Nih.
Nanti kita mengambil data dari list. Nih, kita gunakan list speaker seperti ini, ya. Tampilan sama seperti button, cuman dia list picture-nya. Kita buat sini view. Oke. Ini pun bisa disesuaikan. Nanti kalian sesuaikan aja nih. Nanti kalau dia panjang buttonnya nggak sesuai seperti tadi ya, kalian samakan aja gininya. Jadi biar dia lebih rapi, semuanya biar seragam dia. Jadi dia panjangnya bukan berdasarkan teks yang di dalamnya, tapi berdasarkan panjang kita tentukan. Nah, kemudian di horizontalnya dijadikan ke center. Oke. Ini pun seperti itu. Kita buat 20 biar dia rata. Ini juga 20. Oke. Kita jadikan. Oke. Ini desainnya mau kita buat ya. Ini cuma tampil nanti pada saat dia di HP sudah bagus nih tampilannya. Coba saya coba dulu di HP tampilannya ya, bentar ya. Gimana kalau di handphone tampilannya? Masih ada kan? Nggak tidur? Masih ada kalian? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Mana tahu tidur kalian? Kayak baca dongeng saya. Kalau di record, kalau berbicara kan nggak enak dia, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kita record ece-ece aja nih. Untuk kita aja. Ini kita coba tampilannya di ini ya. Nanti kalau udah ini saya kasih waktu kalau ada mau ditanyakan ya. Jadi kita lebih ini aja, fokus. Ini kelihatan tampilan handphone saya? Iya, Pak. Kelihatan ya. Jadi kita coba di ini. Bagaimana tampilannya saat kita di handphone. Kita coba ya. Ini sudah tahu ya. Di sini cara untuk kita testing ya. Ya sebelum aplikasi ini kita install di handphone kita testing dulu. Nah nih. Nah, ini tampilan di handphone saya. Nih, kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Di sini ada NIM, nama, prodi, angkatan. Jadi kan di sini rapi nih semuanya nih kan, rapi semua. Jadi kalau menurut kalian ini jarak terlalu dekat, tinggal kalian rapikan kayak tadi. Kalian masukkan label aja, kalian hapus namanya. Ini ada hint ini bisa kita hapus. Ya, jadi kita balik lagi ke sini. Nih, ke textbooknya. Di sini ada hint textbook. Kita hapus aja nih ya. Ini juga. Nih juga. Oke, kalau mau rapi kita tambahkan aja sini masing-masing ini biar sebagai jarak label. Salah. Ini ya. Sini dia. Oke. Tambahkan lagi label biar dia lebih rapi tampilannya. Oke. Jadi ini kita hapus. Ini benar desain ini penting juga ini. Nah, kita lihat tampilannya di HP. Jadinya seperti ini. Ya, lebih berjarak ya, rapi ya. Nih. Atau menurut kalian, Pak, jaraknya terlalu jauh, bisa. Kalau terlalu jauh jaraknya, label tadi, ini label nih kan. Nih. Yang kita masukkan sebagai jarak, kita masukkan height-nya 1%. Nah, yang ini juga nih. Ini dia nih. Nah, ini jaraknya kita jadikan 1%. Height-nya ya, tingginya. Kemudian ini juga jadikan 1%. Oke. Jadi tampilannya
Di handphone, nih. Ya, lebih rapi ya. Nih. Kayak gini kalau buat tampilan. Ini kemarin kasih tugas kok miring-miring. Kemudian ini ada prodi. Di sini kan kita pilih ini. Oke. Nah, ini keluar ya. Ini bisa kita rubah warnanya. Nih. Ini juga bisa kita rubah warnanya ini. Nah, ini warna biru ya kan? Warna biru pada saat pilih sini. Jadi sini tuh di sprint color, misalnya kita ganti warna hitam di sini. Kemudian backgroundnya warna hitam juga. Set. Oke. Bisa kita di handphone pilih. Ini kan udah berubah warna hitam kan? Tadi biru kan? Nah, kita pilih, klik. Nah, ya, paham ya? Nih, ini tampilan yang sederhana. Jadi nanti kalian bisa improve sendiri bagaimana tampilannya. Oke, sekarang barulah kita masuk ke database-nya. Oke. Kita udah buat desain di sini. Sekarang bagaimana menghubungkan dengan database Airtable tadi. Di sini, di palette sebelah kiri ini, kalian pilih menu storage. Storage ya. Kemudian ada spreadsheet. Ini dia. Ini Airtable nih. Nih kan, drag aja ke sini. Nah, udah selesai. Ya. Jadi kita bisa gunakan banyak di sini, bukan hanya satu ya. Nah, bebas. Ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan data. Oke. Kemudian ini kita gunakan yang pertama dulu, yang spreadsheet. Jadi untuk gampang ya, kita berikan nama di sini. Ya, misalnya nih di sini kita rename jadi namanya Airtable underscore truth misalnya ya. Jadi saat nanti di aplikasi kita ada proses input, edit, delete, kita menggunakan fungsi dari spreadsheet yang ini. Ini dia. Nah, oke. Di sini bagaimana menghubungkan ini sama yang kita buat tadi? Gimana nih? Yang ini di sini. Ya, kita hubungkan nih. Pertama ada APK. Ya. Jadi kalau untuk mencari APK dari Airtable, caranya di sini bentar. Nah, kalian ini kelihatannya. Jadi sini ada ini akun. Kelihatan ya? Foto orang ya. Akunnya. Kalian klik, kalian pilih akun. Ya. Oke. Nah, nanti di sini di bawah kalian lihat di sini ada nih APK nih. Nih, nih. Nanti kalau di sini punya kalian enggak muncul, tinggal kalian regenerate APK. Paham ya? Jadi sini tinggal kalian blok. Ini kalian copy aja, Ctrl C. Kemudian masuk ke kodular tadi, pindahkan ke sini. APK ini. Masukkan. Ya. Oke, begitu. Di enter aja. Udah masuk kita APK-nya. Kemudian base ID. Nah, jadi kalau base ID di Airtable, caranya kalian lihat di help ya, help. Kemudian di sini ada API documentation di sini. Ya. Kalian klik. Oke. Nah, kemudian sini ada JavaScript-nya ya. Kalian scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Di mana APK-nya? Ini dia nih. Nih. Sorry, base ID-nya nih dia nih. app sampai 6e. Ini kalian copy. Kalau mau cepatnya di sini. Di URL-nya nih. Di sini sampai sini kalian copy. Paham ya? Itulah base ID-nya. Kalian Ctrl C lagi, masuk kodular, kalian pastikan di base ID. Selesai. Ya. Kemudian table name. Table name-nya. Table name-nya apa nih? Apa nama tabelnya? Tabel mahasiswa nih ya. Jadi di sini bisa kalian copy nama tabelnya atau kalian ketik. Dan saya ingatkan sifatnya case sensitif. Jadi artinya kalian harus sesuaikan antara nama di tabel sini
huruf besar, kecil, dan sebagainya harus sama. Ya, harus sama yang kita masukkan di kodularnya di sini. Kalau dia berbeda satu huruf aja itu nggak bakal terkoneksi. Ya, paham ya semuanya ya? Oke. Sekarang kita sudah berhasil menghubungkan kodular dengan Airtable ini, database-nya. Ya. Sekarang kita buat bagaimana konfigurasi bloknya. Jadi, kalau saya saat membuat program ini, yang pertama saya lakukan untuk mempermudah, di sini kan ada 3 text box nih, ya kan? 3 text box. Dan sini kita tidak tahu NIM ini text box-nya yang mana, ya. Jadi saran saya setiap text box atau setiap komponen kalian berikan nama, kalian edit. Misalnya di NIM, klik ini kan text box 1. Kita rename, misalnya kita buat txt NIM. Nah, ini juga aja kita lebih paham gitu. TXT nama ini juga kalau emang dirubah juga. Kalau emang kalian hafal nggak masalah. SPN Prodi spinner ya, SPN itu ya. Angkatan TXT angkatan. Termasuk button input ya. BTN input. Sebenarnya ini tujuannya hanya untuk mempermudah kalian pada saat kalian menyusun bloknya. BTN edit BTN delete ya. Kemudian refresh juga BTN refresh. Kalau view tadi kan bukan button tuh. Jadi dia menggunakan list picker ya. Bisa kalian ganti juga. Ya kalau nama sih nggak harus ikuti saya ya, bebas kalian namanya. Misal saya buat LP list picker view. Kalau seperti ini kita sudah gampang untuk menyusunnya. Oke ya. Kita masuk ke blok ya. Blok. Oke. Nih, ya. Pertama, kita mau melakukan ini untuk yang hari ini kita fokus ke input dulu ya, input. Oke. Seperti biasa. Button input. Kita klik. Nah, coba ini kalau tadi nggak kita ganti nama, kita kan bingung nih, yang mana button input, yang mana edit, mana delete kan? Nah, itu mas saya mengganti nama biar kita gampang untuk menyusun bloknya. Ya. Klik seperti biasa. Nih, kapan button input diklik, maka apa yang terjadi? Jadi biasanya kalau kita menginputkan sebuah data, itu datanya harus full, artinya harus terisi semua. Jadi saat data itu belum terisi, dia tidak bisa diinputkan atau mengeluarkan notifikasi. Ya, jadi di sini kita masukkan dulu notifirnya ya. Mana notifir? Ini notifirnya sebagai notifikasi bahwasanya data harus dilengkapi. Oke, so, ke blok. Oke, kita buat kondisi if jika empty, jika nim txt nim kosong, teks ya, teks, ambil yang teks, mana teksnya ini? Ini dia, nih. Berarti intinya jika kita tidak mengisikan data NIM atau data NIM ini kosong, maka then kita keluarkan notifikasi, notifirnya. Masukkan ke so mana kelewatan dah. Nih, so alert ya. Ini lagi solid kan? Oke, so alert. Apa pesannya? Ambil teks di sini, pesannya. Nih. Masukkan data
name pesannya. Setelah ini kita pilih lagi txt nama, txt name, ambil request focus. Nih, ini apa tujuannya? Jadi saat diklik button input, kemudian dicek ternyata txt name ini kosong, ya kan? Kemudian keluar notifikasi, kemudian kursor kita tuh langsung otomatis masuk ke txt name, inilah dia request focus. Ya. Jadi kursor kita tuh langsung otomatis masuk ke txt name, data yang harus kita isikan. Ya, jadi kita nggak perlu lagi mencari-cari, langsung dia otomatis ke sana posisinya. Oke. Selanjutnya sama seperti ini, ya. Else if, berarti kan tadi ada nama, ini tinggal kita copy aja, klik kanan, duplikat, ya kan? Nih, ini juga klik kanan, duplikat. Ini karena jenis datanya sama ya, tinggal kita ganti aja nanti biar lebih mempercepat. Ini berarti txt nama, ya kan? Ini diganti, jangan lupa nggak diganti pesannya. Klik aja nama, masukkan data nama, kemudian berarti ini txt nama. Nah, ya kan? Kemudian tadi yang ketiga ada prodi. Prodi kan spinner ya, spinner, bukan dia txt. Jadi untuk prodi bedanya gini, prodi kan harus dipilih salah satu antara sistem informasi atau ilmu komputer. Tapi kalau dia masih dalam bentuk yang pilih tadi, pilih, berarti kan itu nggak bisa kita input. Dia belum teridentifikasi sebagai SI atau sebagai ilkom. Jadi caranya kita menggunakan logic ya, logic ambil sama dengan, kita kasih ini spinner, sorry ini ambil ke bawah, spinner, oke, ambil spinnernya, SPN-nya, cari spinner selection, nih, spinner selection, kemudian teks pilih. Pilih di sini sesuaikan sama yang kita masukkan ini. Nah, nih tadi nih ya, pilih nih ya, nih pilih. Nih. Jadi seperti tadi saya katakan, case sensitif harus sama, besar kecil spasi semuanya harus sama. Ya, nih ya. Kalau mau gampang kita copy aja, kalau mau ketik sendiri harus sama. Nih. Kita ke sini, kita pastekan. Nah, nih. Ya. Jadi intinya saat spinner tadi masih berada di posisi pilih, kita belum bisa menginputkan. Ya, jadi kita harus pilih datanya dulu. Silakan pilih prodi. Ya, nah, pilih prodi. Karena dia spinner berbeda dengan txt, jadi nggak ada request focus. Ya, karena ini udah masuk ke selection-nya. Terakhir yaitu angkatan. Kalau angkatan kan mesti menggunakan text box ya, txt ya. Jadi kita else if, oke, ini kita copy kembali. Oke, angkatan. Di sini juga sama motifnya. Kemudian ada request focus. Oke. Angkatan, masukkan data angkatan. Tuh. Oke, di sini angkatan. Oke. Di sini kita udah selesai, dalam arti kita memberikan sebuah pengecekan bahwasanya data yang harus diisikan tuh harus lengkap baru bisa diinputkan. Ini kondisinya, ya. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, berarti datanya nggak bisa diinputkan. Tetapi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, dalam arti data sudah lengkap, barulah data diinputkan. Kita menggunakan kondisi yaitu kondisi else. Selain itu, oke. Berarti kan kalau kita berbicara selain itu, selain yang di atas, berarti kan data lengkap baru bisa diinputkan. Sekarang bagaimana cara kita menginputkan data ini sehingga masuk ke Airtable ini? Nih, ya. Tadi kita sudah memasukkan fitur Airtable-nya nih, jadi ya, AirTruth tadi ya. Ini kita ambil, kita klik, nih.
Di sini kita pilih create row. Create row ya. Create row, ambil sini. Kemudian ada column name dan value ya. Jadi cara pengisiannya ini kan dalam bentuk kolom ya. Kolom berarti ada 1 2 3 4. Berarti kita menggunakan list. Sorry. Mana nih? Oke. Di sini kita ambil nih ada list. Cari make list. Make list. Mana make list ya? Nih, make list ya. Nih. Letakkan di sini. Kemudian sesuaikan ada berapa data yang mau diambil. 1 2 3 4. Ada 4 data atau 4 kolom yang mau kita masukkan datanya. Ya, jadi kita di sini kan cuma 2 nih, 2. Jadi kalau menambahkannya kita klik yang biru ini ya, kita drag and drop, kita tarik sini tambahkan 3 sampai 4. Dan nanti bisa disesuaikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ini pun tinggal kita duplikat untuk value-nya. Sama. Oke. Sekarang kita buat nama kolomnya, dan nama kolomnya sekali lagi harus sama dengan nama yang ada di Airtable. Huruf besar kecilnya harus sama semua. Ya. Oke. Harus sama semua. Ambil aja dari sini, duplikat. Nah, nih. Pertama, nama kolomnya NIM. Besar semua ya, benar ya, nih. Maka di sini kalian perhatikan sekarang membuat nama. Jadi saran saya ya nama yang gampang diingat. Kalau emang mau menggunakan besar-besar semua, kalau kecil-kecil semua gitu. Jadi lebih gampang dia. Kemudian kedua ada nama. Ada name. Ada nama. Kemudian tadi prodi sama angkatan ya. Prodi dan terakhir angkatan. Kedengeran? Masih ada? Masih, Pak. Masih ini ya. Nih. Kita udah masukkan nama kolom yang mau kita isi datanya. Sekarang masing-masing kolom ini data mana yang mau kita ambil untuk diisi. Ya, jadi berurutan nih. Pertama, karena ini posisi pertamanya NIM, berarti kita ngambil data NIM dari txt NIM. Nih, txt NIM berarti kita ngambil nih, txt NIM text. Nih, ya. Jadi intinya data yang berada di text box NIM itu akan dimasukkan ke kolom NIM. Ya, jadi sesuai urutan ya, sesuai urutan. Pertama ini. Yang kedua juga berarti nama ya, nama. Yang ketiga prodi kan bukan txt, yaitu dia menggunakan spinner selection. Ini sana namanya ada di SC5 sama SC6. Nama apa? SC6. Ini di SPN prodi aja. Ya. Ada. Jadi kita di SC5 ada namaku, di SC6 ada namaku juga. Sebentar, suara siapa tuh? Suara siapa itu? Tolong di-mute dulu ya. Nanti kita bahas SI5 sama SI6-nya ya. Oke. Jadi di data prodi kita mengambil dari SPN prodi selection. Ya, berarti kan tadi SPN-nya kan ada 3 kondisi. Ada pilih, ada sistem informasi, ada ilmu komputer. Jadi saat dia memilih pilih, berarti dalam arti dia belum menentukan pilihan dia. Ya, jadi ini posisi default. Kalau ini berarti dia belum bisa diinputkan, ada notif ya. Jadi kondisi 2, kalau enggak dia memilih SI, informasi itu memilih ilkom. Ya, jadi data itulah kita masukkan di sini di prodi. Nih. Dan nanti bisa kalian tambahkan data sesuai kebutuhan. Angkatan menggunakan txt juga ya. Jadi tinggal di duplikat. Nih. Kita angkatan. Oke. Dan di sini kita tambahkan notifnya bahwasanya data berhasil ditambahkan. Oke. Nih.
kita coba batasin dulu ya. Jadi kita tes di aplikasi. Oke. Ini di Airtable masih kosong ya. Kosong ya datanya ya. Coba kita masukkan. Saya masukkan misalnya NIM-nya, ini kita contoh aja ya. 001 misalnya. Namanya Fajar. Dajjal pula. Fajar. Mana nih? F. Aduh. Fajar. Oke. Prodinya misalnya informasi kita pilih. Oke. Angkatannya misalnya 2016. Ya, udah ya. Jadi kita pilih input. Data harus ditambahkan. Ya kan? Berarti kan asumsinya datanya udah masuk ya. Kita lihat di Airtable-nya. Masuk. Langsung masuk ya. Oke. Saya tes lagi. Tunggu bentar. Ini kan ini ada kondisi yang belum kita tambahkan. Jadi kan harusnya saat kita input selesai, ini kan datanya harus kosong semua ya. Harus kita clean enggak ya? Harus kita clean. Jadi kita tambahkan di sini. Di sini. Tambahkannya saat dia sudah berhasil input, kita bersihkan datanya dengan kondisi set txt nim-nya. Kita jadikan kosong. Oke. Kemudian txt namanya kita jadikan kosong. Kemudian SPN seleksinya kita jadikan kondisi awal, yaitu kondisi pilih ya, pilih tadi. Nih. Pilih. Nah, kalau mau lebih gampang sih tinggal kita duplik aja gini biar dia lebih cepat ya kan. Nah, ini. Pilih. Kemudian terakhir txt angkatan. Oke. Oke ya. Saya coba kembali. Ini karena dia mesti posisi saya posisi awal dulu. Oke. Saya tambahkan lagi data yang baru. 002 namanya Dewi di Ilkom angkatan 2015. Oke ya. Jadi di sini saya input ya, langsung bersih datanya. Nih. Nah, masuk. Ya. Saya tambah lagi. 003 Bambang SI 2016 input. Langsung masuk ya, langsung masuk. Udah, berarti sudah berhasil kita buat ya. Dan database ini online. Jadi artinya saat aplikasi ini saya berikan ke kalian dan kalian inputkan dimanapun kalian berada, tetap masuk ke sini semua. Dan saya bisa melihat secara langsung. Ya. Jadi ini aplikasi kalau menggunakan apps ini bisa langsung kita implementasikan, langsung kita terapkan. Ya, jadi nggak perlu kita hosting lagi, nggak perlu, cukup menggunakan aplikasi ini. Nih, ya. Jadi untuk hari ini kita batas ke input dulu, input ini. Jadi sampai sini ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Yuk, ayo tanya yuk. Seru kan? Seru. Ada bertanya kan? Coba saya stop share dulu biar lihat muka-muka kalian. Nah, coba ada mau tanyakan nggak? Yang tadi? Atau mau balik lagi? Belum puas nengoknya, saya balikkan lagi. Nah. Udah banyak kan? Udah paham nggak caranya? Ayo. Ini kalau diam, dua kemungkinan ya.
tahu, udah paham atau nggak paham sama sekali. Padahal udah panjang lebar saya ngomong ya. Aduh. Tanya kan? Udah paham semua? Nanti saya suruh buat tes nanti sama lagi. Jadi gitu. Jadi gini, seperti itu maksud saya saat kalian saya berikan tugas membuat ini. Jadi ada penjelasan gitu loh. Ya, kan gitu maksud saya kemarin. Ya, kalian cuma diem-diem aja, ada yang pakai lagu-lagu. Ada penjelasan seperti itu. Emang kalau di YouTube sih nggak seperti itu saya buat. Ada? Paham? Paham, Pak. Betul. Betul lah. Ya. Jadi kita sekarang mesti ke input dulu ya, input. Kalau input ini relatif lebih mudah. Tapi kalau kita udah berbicara edit, ini luar biasa langkahnya lebih panjang. Ya. Input nih. Jadi sekarang pertanyaan kan jadi pertanyaan gini. Ini kan kita input, datanya kan masuknya ke database ini kan, ke sini kan. Jadi pertanyaan bagaimana kita mengetahui atau memperoleh informasi data-data ini melalui aplikasi. Di sini kan nggak ada kelihatan. Benar kan? Kalau kemarin kan kita menggunakan TDDB kan langsung muncul di bawah sini kan. Ada list view-nya kan. Nah, kalau ini kan nggak ada kelihatan nih. Jadi kita nggak tahu data kita ada masuk atau belum ke sini. Jadi itulah nanti kita pelajari di edit. Di edit. Jadi konsepnya edit ini kita tarik dulu semua data ini, baru kita pilih dengan menggunakan list feature, guna ini. Setelah kita pilih, data itu tampil di sini, baru kita edit. Gitu. Jadi nanti sebelum kita edit, kita tarik dulu data ini semua. Kita tampilkan di sini. Bagaimana cara menampilkannya? Tunggu minggu depan. Ya, jangan langsung semuanya, nanti kalian bingung. Nanti kalian bingung kalau semuanya. Ntar saya kalau nggak salah. Ya silakan yang mau tanyakan nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Google Book, aplikasi Crud berbasis Android. Ada nggak bukunya? Oh ada. Kelihatan nggak? Nih, ada nih. Kelihatan, Pak. Ada bukunya. Aplikasi dengan kedudukan Airtable. Ada sudah. Oh ternyata saya yang buat ya. Dan saya udah buat buku untuk ini ya. Di sini Nara lebih lengkap di buku saya ini yang saya buat. Ya dan ini sudah diterbitkan ya nih. Nih tahun 2020 kemarin saya buat nih. Nah, kalian beruntung di sini kalian saya ajari secara langsung ya. Dan kalau orang lain harus beli buku saya nih. Nah, nih di sini saya lengkap saya isinya itu lebih lengkap ini. Nah, saya nggak ada nyuruh kalian beli. Ngapain kalian beli? Langsung saya ngajar aja kok, ya kan? Nah, saya udah buat buku ini, kebetulan database Airtable. Ya, jadi pokoknya target saya setelah kita selesai mata kuliah ini, kalian sudah bisa membangun sebuah aplikasi secara online, ya online, dengan memanfaatkan database Airtable. Kenapa saya rekomendasikan Airtable? Ini data, ini kan masuk nih. Saat kita membutuhkan laporan, ini kan, kita tinggal download CSV. Misalnya saya download di sini lah ya, nih mahasiswa review. Saya download nih, ya kan? Ini database saya download, kemudian udah tersimpan, langsung saya buka. Langsung jadi data Excel.
Kita lihat. Nah, ini datanya. Ya. Langsung jadi data Excel. Jadi artinya database tadi, ya kan, tabelnya yang kita buat tadi itu bisa langsung kita ekspor ke Excel kalau dibutuhkan sebuah laporan. Ini bisa kita simpan. Coba kalau menggunakan web harus ada beberapa poin lagi kita tambahkan. Ya, ini kalian nggak perlu apa-apa gitu loh. Nah, mau kalian print langsung. Nih, mau langsung kalian print. Print. Selesai. Jadi datanya kalian print. Kalau emang butuh laporan. Ya. Maka di sini saya memberikan kalian cara yang mudah dalam menginputkan, mengolah data secara online dan hasilnya bisa langsung kalian print menggunakan kertas atau kalian simpan di perangkat kalian jika dibutuhkan. Udah. Nggak perlu menggunakan web yang harus atur konfigurasi ini itu nggak perlu, langsung. Ya. Dan sama sekali kita nggak membuat coding di sini. Kalau ada yang mudah, ngapain yang susah? Bener nggak? Bisa dipakai untuk skripsi nggak, Pak? Bisa. Bisa.